Hello netizen, tidak terasa, sudah 57 tahun sejak peristiwa bersejarah G30S. Begitu terlenanya kita dengan hingar-bingar kemajuan zaman yang membuat tak jarang dari kita melupakan sejarah dari Indonesia. Kali ini, Hello9 akan mengulas beberapa hal untuk kilas balik mengenang apa saja yang terjadi saat G30S berlangsung menurut beberapa sumber. Kamu penasaran bukan? Simak ulasan lengkapnya bersama Hello9. Tapi sebelum itu, jangan lupa yuk subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasi Hello9 kamu, karena akan ada banyak video informatif lainnya. Apa sebenarnya peristiwa G30S ini? Gerakan 30 September atau yang sering disingkat dengan G30S adalah sebuah peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 malam sampai dengan tanggal 1 Oktober 1965. Ada beberapa teori mengenai peristiwa ini. Salah satu yang dijadikan buku putih atau pandangan resmi negara adalah keterlibatan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang peristiwa berdarah ini. Jika kita mengacu pada buku putih ini, maka peristiwa ini didalangi oleh PKI yang ingin mengganti dasar negara Indonesia menjadi negara komunis. Akibat dari peristiwa ini, 6 orang jenderal dan 1 perwira angkatan darat gugur dan 3 orang di antara mereka yaitu Jenderal Ahmad Yani, MT Haryono, dan Brigjen DI Panjaitan dibunuh dengan cara ditembak di rumah mereka masing-masing. Sedang 4 orang sisanya, Maijen R. Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letu Pierre Andreas Tendean diculik dan dibawa ke sebuah kawasan di daerah Lubang Buaya. Ketiga jenazah jenderal yang sudah dibunuh di rumah mereka juga dibawa ke Lubang Buaya. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. 4 orang yang diculik dalam kondisi hidup pada akhirnya juga dibunuh. Pada beberapa versi disebutkan bahwa sebelum dibunuh mereka disiksa terlebih dahulu. 7 jenazah tersebut dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang ada di kawasan tersebut. Untuk menyamarkan, lubang sumur tersebut ditimbun dan di atasnya diberi pohon pisang. Untuk kamu yang penasaran dengan cuplikan film G30S tadi, kamu bisa menyaksikan filmnya di media-media digital dengan judul Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI. Film yang disutradarai oleh Arifin C. Nur ini biasanya akan ditayangkan pada TV swasta nasional setiap tanggal 30 September. Film ini dijadikan alat propaganda oleh pemerintahan Orde Baru tentang bahayanya paham komunis di Indonesia. Memangnya G30S ini dampaknya apa saja? Dampak besar yang terjadi akibat peristiwa ini tidak hanya terjadinya pergantian pemerintahan dari Orde Lama menjadi Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto, tapi juga terjadi pembunuhan secara massal tanpa proses pengadilan terhadap orang-orang yang dituduh terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Menurut Komnas HAM, korban pasca G30S ini diperkirakan pada kisaran 500.000 hingga 3 juta jiwa. Menurut Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan tahun 1965 sampai dengan 1966 atau YPKP mengatakan
korban lebih dari 3 juta jiwa. Selain itu, juga terjadi diskriminasi secara politik dan sosial bagi mereka yang dituduh menjadi simpatisan Partai Komunis Indonesia. Hal ini juga berlaku hingga keturunan mereka. Bahkan, mereka pun dijauhi oleh orang-orang yang takut mendapatkan perlakuan diskriminasi juga. Berbagai perlakuan tidak menyenangkan sering menimpa mereka. Kartu tanda penduduk mereka diberi tanda khusus sehingga mudah dikenali. Mereka dan keturunannya tidak dapat bekerja di lembaga pemerintah, seperti tidak dapat menjadi anggota ABRI atau yang sekarang menjadi TNI atau Polri. Tidak dapat menjadi pegawai negeri sipil dan berbagai pekerjaan formal lainnya. Bagi mahasiswa yang mendapat beasiswa dari pemerintah dan menimba ilmu di negara-negara dengan paham komunis, tidak dapat kembali ke Indonesia dan status kewarganegaraan mereka dicabut. Dengan status mereka yang stateless, sulit bagi mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini pernah diangkat ke layar lebar, salah satunya film dengan judul Surat dari Praha. Saya sudah mengikhlaskan semuanya. Antara menolak Soeharto dan mencintai Sulastri adalah dua hal yang berbeda. Dan Anda berusaha untuk milikin keduanya. Jangan sudutkan saya. Saya menolak Orde Baru. Dan atas keputusan itu, saya kehilangan kewarganegaraan. Tapi saya bukan komunis. Lalu, apakah ada dampak besar lainnya yang disebabkan oleh peristiwa G30S ini? Tentu ada. Saksikan kelanjutan kisah G30S series di video selanjutnya. Nah, gimana netizen? Kamu sudah mengetahui beberapa fakta tentang peristiwa G30S. Bagaimana tanggapanmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini agar lebih banyak orang tahu tentang informasi menarik ini. Follow juga semua akun sosial media Hello9 ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.